Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita kembali mengadakan doa pagi. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mengawali doa pagi kita. Kebaktian doa pagi yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama melalui Kidung Jemaat nomor 37A, baitnya yang ketiga. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita nafas hidup. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, mengucap syukur untuk anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan hati yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena pagi ini kami bisa bangun, kami bisa membangun doa bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara kami yang lainnya. Terpujilah Engkau sebab kebaikan dan kemurahan hati yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami di tengah-tengah doa pagi ini juga mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kami secara pribadi. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan hidup. Kami masuk ke dalam kehidupan kami masing-masing, melihat keadaan kami sendiri, bagaimana kami telah menjalani perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami menyadari dengan segala kerendahan hati, ada kalanya kami ini tidak sanggup mengendalikan diri kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga kami semuanya berbuat dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami juga jikalau ternyata tindakan-tindakan kami itu menyakiti orang-orang yang kami sayangi, anggota keluarga kami, teman-teman kami. Ampunilah kami jikalau keberadaan kami tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi surat-surat hidup yang seharusnya memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Bapa,
kami datang dengan segala kerendahan hati dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pribadi dan juga doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan NKB nomor 14, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara semua masuk dalam saat teduh.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami bawa sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percayakan kehidupan kami ini. Kami percaya bahwa Engkau memberi yang terbaik bagi kami di dalam kehidupan kami. Jadilah saja kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga berdoa bersama-sama pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalyayusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsan, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Endro Mulyono, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Waloyo, Ibu Kandek Fitria, Ibu Sri Sunantyo, Bapak Sri Sunantyo. Dari Cerme, Bapak Samuel Sumardi, Ibu Sumi Haryono, Ibu Yustus dan Ibu Gebi. Dari Balung Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari dan anak Abel. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kesembuhan, berkat yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami dapat belajar dengan baik meskipun belajar di rumah. Mereka selalu diberkati dengan kemampuan belajar yang baik, dengan tekun dan tertib, serta disiplin meskipun belajar di rumah. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah di luar kota, luar negeri, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Meskipun jauh dari keluarga, mereka tetap bersekolah dengan baik. Yang sedang menyelesaikan tugas akhir, Tuhan berkati, supaya mereka semua dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Yang sedang mencari sekolah, kami mohonkan berkat sekolah yang baik. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan yang baik, yang menjadi rezeki bagi mereka. Yang sedang merintis usaha, Tuhan berkati supaya usaha yang dirintis ini dapat berhasil dan menjadi rezeki bagi keluarga mereka. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan berkati supaya pekerjaan itu akan tetap menjadi rezeki dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang sepadan dengan pemberian Tuhan yang baik bagi anak-anak kami. Yang percaya pada Yesus Kristus, demikian pula Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah menikah dapat menjaga kehidupan pernikahannya dengan baik, dengan saling setia, saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun bersama. Kami juga memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan anak sebagai keturunan. Tuhan memberkati mereka dengan anak sebagai keturunan dalam keluarga mereka. Anak yang sehat, anak yang menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati
kami yang ada di Induk Gresik, di Pepandan Cerme, Pepandan Balung Tunjung, kami semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kesatuan hati, kesatuan pikir, dijauhkan dari perpecahan. Bapa, kami juga percaya bahwa Roh Kudus memelihara kami supaya kami semua kuat imannya. Kami juga memohonkan berkat supaya semua PKT yang sudah kami rencanakan dapat berhasil dan pendanaannya Tuhan yang mencukupkan. Kami juga memohonkan berkat ya Bapa, supaya gereja kami dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga berdoa untuk panitia-panitia yang ada, panitia undo-undo, panitia pembangunan, panitia Natal, semua bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya itu akan menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan yang mencukupkan pendanaannya. Setiap pribadi yang sudah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan bagi gereja, mempersembahkan pikiran, mempersembahkan hartanya, Tuhan sendiri yang memberkati kami sekalian, supaya dalam kehidupan kami semua dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan bagi gerak pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses pelayanan secara virtual, dari mulai produksi video sampai editing, sampai penyebarluasan supaya dapat diterima dengan baik oleh seluruh warga. Tuhan yang memberkati proses ini dengan baik. Segala peralatan yang kami pakai dijauhkan dari segala gangguan. Saudara-saudara kami yang melayani diberikan kekuatan dan berkat. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya Indonesia ini damai, tentram, sejahtera, rukun bersama. Dijauhkan dari berbagai macam perpecahan, dari orang-orang jahat yang ingin mengganti ideologi kami. Biarlah Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengakui kebinekaragaman yang ada di Indonesia ini dapat tetap terpelihara. Berkatilah para pemimpin kami, memimpin kami sekalian dengan adil dan bijaksana. Penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia dan seluruh muka bumi, Tuhan kami mohonkan berkat, agar obat ataukah vaksin segera dapat dinikmati seluruh penduduk bumi, dan penyakit ini dapat diakhiri. Kami percaya belas kasihan-Mu, kami percaya pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberkati kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca akan sungguh-sungguh memberkati kami, sehingga kami semua juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana,
maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lemi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah bacaan kita yang berbahagia kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di antara kita ini yang asli orang Gresik? Kalau saya bukan. Saya jelas pendatang. Saya datang dari Surabaya, ditugaskan di GKJW Jemaat Gresik. Dan saya bersyukur sebab di bumi Gresik ini Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saya dengan orang-orang yang mengasihi saya seperti saudara semua, Bapak Ibu yang luar biasa ini. Dan saya sangat bersyukur karena di bumi Gresik ini saya bertambah saudara. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga memelihara kehidupan kami dengan baik. Kami ketika datang di sini, anak saya masih kecil-kecil, tubuh saya juga tidak sebesar ini. Saya datang ke sini dengan berat badan 58. Dan saat ini berat badan saya adalah 67. Bisa dibayangkan saya naik berapa kilo itu ya? Hampir 10 kilo Bapak Ibu. Berkat Tuhan melimpah. Tidak ada habis-habisnya berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga melalui Bapak Ibu dan saudara semua. Jadi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita, di antara panjenengan yang juga merasa demikian? Dulu sendiri, lalu kemudian mendapat jodoh, lalu diberkati Tuhan di Gresik ini dengan luar biasa. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur itu? Rasa syukur itu bisa kita wujudkan bersama-sama dengan hidup takut akan Tuhan. Kita bisa mewujudkannya rasa syukur itu dengan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara khusus, kita juga perlu membawa persembahan khusus kita di hadapan Tuhan.
pada tanggal 13 nanti kita akan bersama-sama mengadakan Hari Raya Unduh-Unduh. Mengapa perlu ada Hari Raya Unduh-Unduh? Disitulah tempat kita mengucap syukur kepada Tuhan secara khusus atas berkat yang sudah Tuhan sediakan, pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Seperti bangsa Israel ini membawa hasil dari hasil yang sudah mereka terima, oleh karena mereka mengingat bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan di tanah Mesir dan memberikan negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madunya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga pasti menemui banyak kesukaran. Ada yang ringan, ada yang berat, tetapi kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur dalam Hari Raya Unduh-Unduh ini. Mungkin dan semoga tidak ada yang bertanya, iki pandemi kok yo gereja tega ngadakno unduh-unduh. Bukan tega Bapak Ibu, tetapi memberi kesempatan kepada panjenengan semuanya untuk mengucap syukur dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mengucap syukur itu harus dilakukan baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan memelihara kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik. Mungkin rezeki kita berkurang banyak. Ada yang berkurang 25%, 50%, 75%. Atau mungkin ada yang berkurang 90%. Tetapi hal yang demikian tidak harus mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Jika kita memiliki sedikit, maka membawanya sedikit. Jika memiliki banyak, maka membawanya juga banyak. Tuhan tidak pernah memaksa. Dalam kalimat bacaan kita dalam Ulangan 26 yang baru saja kita baca, tidak ada paksaan berapa jumlahnya. Tuhan hanya menentukan tempatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersukacita tanpa harus merasa terpaksa, sebab inilah ucapan syukur kita. Kiranya semuanya ini akan mendatangkan berkat yang baik dalam kehidupan kita, sebab kita mengingat kebajikan-kebajikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan terus mengingat dan memberi pertolongan dalam masa kesukaran kita. Baik atau tidak baik keadaan kita, janganlah kiranya kita kehilangan rasa syukur kita dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali supaya kami senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimanapun keadaan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami dalam masa sulit-sulit kami. Kami mengucap syukur bahwa kami senantiasa dipelihara, diberi pertolongan. Kami akan merayakan unduh-unduh pada tanggal 13 nanti. Merayakan sukacita kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita hidup terus mengucap syukur kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi, supaya kehidupan kita tetap menjadi berkat. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya kita tetap menjadi berkat. Mari kita mengakhiri doa pagi ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84, baitnya yang ketiga. Bob, Ya Mas. ternyata enak latihan di Semilir tengah sawah. Yo, Semua liran ini. Ijo-ijo kita seger. Rasane Isis. ya wis muga-muga lah latihane awake dhewe iki apik, kenek digawe engko ngisi unduh-unduh sing taping pindho. Iki kan wis arep ngadu unduh. Iya. Pak Yuli, Hah, aku tak tekok pisan. Yo, tekono. Undo-undo iki kan tanggal 13 September Ya, betul. sesuk. Nah, terus kaya teknise pelaksanaan ini kaya biyen Iya, apa iki? tetap secara virtual. Warga tidak diperbolehkan datang ke gereja. Nah, tapi kok ono lelang-lelang. Lah, terus saiki ngene. paket iki piye? Ayo do matur Pak Ketua ben dijelasno. Nah, itu lah ya. Pak Yuli kan dia ketua sih. Lali aku nek. Ya ora apa Pak Dek. Aduh. Lho sampeyan gowo dene kok lali to, Bang. ora mai ngene lho, Bang. Ya, Pak. Aku dek dino Selasa iku lah ya wis ngadep neng gone PHMJ. Nah iki PHMJ ngarahne, Gong, bahwa tahun iki iso panitia iku ngeguhne ben iso kaya persembahan hari raya persembahan sing kaya wingi-wingi nih, Gong. Meskipun iku dilakone secara virtual. Persembahan iku memang ono loro. Persembahan dalam bentuk duit atau uang ya toh. Sing amplop iku, Pak ya. Sing amplop iku sing tiap-tiap jiwa iku sing kok dikumpulno melalui ketua KRW ya toh. Nah, sing kedua iki persembahan dalam bentuk natura. Pak Yuli. Yo. Kan ono dasar. Lelang terbuka. Ya, betul. Lelang tertutup. Hmm. Nah, ini kan pasti ono penjelasan itu lu Iya. jelasno Nah, situ-situ. Ngene kok, Jelas. aku iki ku melu rapat nang Bro. Iya, iya. Masalah basar, lelang tertutup karo terbuka. Lelang. Nah, Nek basar iki kan jumlahnya 10. jumlahnya 10 paket. Lah awake dhewe kan duwe 9 KRW to, Bang. Ya, ya. Murut cepete sing 9 KRW iku mau dibagi basar situk-situk. Lah sing situk kon niku sapa, Gong? Ketuane ae tuku. Lelang tertutup ngene, Gong, carane. Iku kan ono 15 paket. 15 paket ya. Iku potong siji-siji. Sampeyan kan selalu foto KRW. Iku nge-share nang gone wargamu. Ya, ya. Wargamu ben milih, ben melu lelang tertutup. Engko ditulisi, Gong. Warga nulis setore nang gone sampeyan. Sampeyan data kabeh wargane sampeyan sing melok lelang tertutup sapa wae, mulai paket 1 sampai paket 15 itu didata. Ya. Lah engko data iku mau dikumpul nang gone gereja melalui panitia. Undung-undung ngono. Nah, terus berarti kudu ono perwakilan KRW sing nyakseni waktu. Iya, jelas no. Ben
ngerti sak bener sapa sing menang. Ketut maneh aku. Lho ya mesti pakai rembuke kok. Aja ngono, Gong. Masalah sing saiki nek lelang terbuka, Gong, iku nganggo Zoom. Lho, Mbak Sum lho durung gak tau ketok ya pandemi kae. Zoom. Lha iki gak tau ketok. Lah, nek perkara Zoom lelang terbuka ben dijelasno Pak Ketuane. Sum ta Mbak Sum ya? Zoom. Zoom. Oh iya iya. Ya. Gong. Elingmu iku mung bakso. Usaha. Kene lho, Gong. Usaha tiap lagi. Zoom iku aplikasi sing ana nek nggone Android. Ngono lho, ana ning HP, ya toh. Lah, ngapa toh kok lelang terbuka iku kudu melalui Zoom? Karena unduh-unduh iki kan ora oleh tatap muka langsung. Nah, makanya panitia mengusahakan bahwa lelang terbuka iki melalui Zoom. Nah, dari iku kok setiap warga iso melok pada waktu tanggal 13 iku. Jadi neng kono kok warga iku berpartisipasi melok lelang terbuka. Jadi ono 5 paket kok lelang terbuka. Nah, kok melalui Zoom iku kok panitia sing bagian seksi lelang kaya biasanya itu lho, gak sing tatap muka, cuma saiki melalui virtual, virtual. Oh, virtual iki lho, Bang. Live tau. Live lipstick. Oh, kok dadi yo njaluk tulung panitia iki kan yo ora iso to kok mlaku dhewe. Njaluk tulung kerjasama RW, kerjasama mensosialisasikan iki ning wargane ben ikut serta berperan aktif demi kemuliaan nama Tuhan toh. Mas kok upama lelang terbuka lewat WA oleh kok gak? Yo warga sing ora gelem Zoom tapi main WA. Yo oleh ae apa ya? Tapi warga itu kok yo kudu WA neng warga sing melok Zoom, dadi ben iso menyampaikan. Ya, ngono lho, Bang. Sejatine iki ngono. PHMJ melalui panitia Hari Raya Persembahan mengharapkan partisipasi warga melalui virtual. Wis jelas to, Bang? Oh, wis Pak, saiki wis jelas aku. Ayo matur suwun. Lek wis jelas. Jelasane. Nah, Nek wis jelas dong, saya juga mau menyampaikan ke warga, kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyukseskan unduh-unduh yang kedua ini. Hanya satu tujuan kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa di surga. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. Ayo lakukan mana?